Jam. Kalau begitu jam. Dibilang enggak lah. Makan cuma ya. Selengket di tangan ini. Sampai selesai ya. Jangan dibuang ke bawah. Ngapain dibuang? Sama kacang apa ya? As Macam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah. Jorok banget. Ya, parah. Kalau pantat ya. Doang. Nanti dia tidak boleh makan apa-apa. Parah. Di tangan, di tangan. Ya, di tangan parah. Ya, mandi, mandi, mandi. Eh, kalau jangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu Kemeja itu. wa may yudlil fala hadiya lahu. Nama sih. Asyhadu an la ilaha illallah Kalau wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ittaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kita makan di sana. Sallallahu alaihi Apa kan? wasallam. Alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu Apa nih? Apa nih? pagi hari ini kita diberikan nikmat iman nikmat Islam Islam yang sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu kajian pagi. Insya Allah kita akan selalu istiqomah. peluk yang benar, peluk ya. Peluk yang benar. Sebaik-baik. Ya gerakannya ya paling ya. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang. Iya, iya. Alhamdulillah. Isame jangan nunduk, isame tegak. Nah, Sama tuh. Ya, sama diambil aja. yang petunjuknya lah Ya, biar hitam. kita dapat Abang Icam gendong ya? kegiatan pagi hari ini. Ya, Kita mulai dengan baca itu. Pada lepas. Nenek. Wahai Tuanku, apakah Oh, apakah engkau mencariku karena dosa-dosaku? Niscaya aku akan mencari itu. Maaf. Apabila engkau mencariku karena kepikiranmu, niscaya kepikiranku aku akan mencari kemur kemur Kemurahan. kemurahan dan apabila engkau menemukan aku niscaya ku beritahukan kepada ahli neraka bahwa mencintaimu. Udah keberatan nih kan? Wahai Tuhanku, apabila engkau mencariku karena dosa-dosamu, dosa-dosaku, Abang Hatim kepala. niscaya aku akan mencari pintu maaf. Jadi kalau kita berdoa minta maaf, ya. Dan apabila engkau mencari, Allah itu adalah Allah,
mencari itu karena kepikiranku niscaya aku akan mencari kemurahan. Jadi kita manusia itu selalu lemah pikir. Yang dicari adalah kemurahan dari Allah. Bagaimana cara mencari kemurahan dari Allah? Mengikuti, taati, kedua perintah dan larangan. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka, niscaya kuberitahukan kepada ahli neraka bahwa aku mencintai. Jadi Allah itu kalau mau masuk ke neraka, tolong sampaikan kepada ahli neraka bahwa dia selalu di hatinya mencari mencintai. Ya, tumpah. Ya. Lanjut. Nah, tuh. Dari siapa semuanya baca? Baca. Tin. Oh, baca dulu. Kalau situ di atas. Halo. Kita itu loh. Ali radhiyallahu RA mengatakan bahwa agama di dunia akan selalu tegak selama 4 golongan berfungsi ya, yaitu selama orang kaya tidak kikir, selama para ulama mengamalkan ilmunya, selama orang-orang bodoh tidak terkabur dari sesuatu yang tidak ia ketahui, selama orang-orang fakir tidak meninggalkan akhirat karena mementingkan urusan dunia mereka. Nah, ini. Kita pakai podcast mereka baju gue. Ya, udah baca udah selesai tamat. Tapi ingat sama ibu nak. Jadi Ali radhiyallahu mengatakan bahwa agama dan dunia akan selalu tegak selama 4 golongan berfungsi. Selama orang kaya tidak kikir. Jadi kalau orang kaya itu harus pemurah, tidak kikir. Wah, selama para ulama mengamalkan ilmunya. Ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ulama itu harus mengamalkan ilmunya. Selama orang yang bodoh tidak takabur dan dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidak ketahui tetapi dia takabur. Nah, itu tidak boleh orang bodoh ya. Kemudian selama orang-orang fakir tidak meninggalkan akhirat. Nah, orang fakir tidak meninggalkan akhirat. Kalau jangan karena kefakiran meninggalkan akhirat. Karena mementingkan urusan dunia mereka. Jadi orang fakir itu kadang-kadang, wah ini saya udah fakir, cari duit, cari apa segalanya, lupa sholat, lupa Allah, ya kan? Nah, itulah masalahnya. Kemudian kita lanjut. Tuh, baca tuh. Siapa lagi baca tuh? Anan apa Tim? Tim. Sini Tim. Nah, sini. Baca. Dah. Anomali sahur. Coba.
Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Nabi eh kan sudah tahu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujah nanti pada hari kiamat dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia yang lain. Allah berhujah terhadap orang-orang yang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman bin Daud. Allah berhujah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Allah berhujah kepada orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub. Allah berhujah kepada orang fakir dengan fakir Nabi Isa. Lancar banget ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berhujah. Nah, berhujah itu berarti kan berhujah itu memperlihatkan kepada nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, Ya, disenggol. Ininya nih kurang kencang nih. Enggak. Ya. Jawab ini jawab. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, sesungguhnya Allah berhujah nanti di hari kiamat dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia yang lain. Allah berhujah terhadap orang-orang yang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi kalau dia menyatakan kaya, kayalah Nabi Sulaiman bin Daud sebelumnya ya. Kemudian Allah berhujah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Nah, jadi orang hamba sahaya yang paling fakir, yang paling apa adalah Nabi Yusuf. Habis. Udah Ya. Jadi hamba sahaya yang pengabdi kepada raja, ya Raja Mesir. Dan Allah berhujah kepada orang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu sakitnya sampai 17 tahun. Allah berhujah kepada orang fakir dengan akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Lanjut. Atin. Tuh, baca tuh. Keterangan di hari kiamat Allah akan bertanya, wahai orang-orang kaya, mengapa kamu tidak beribadah? Lalu mereka menjawab, karena kami sibuk mengurus harta. Allah lantas berkata, tidakkah engkau tahu siapa Sulaiman? Dia terkaya di dunia, tetapi dia beribadah. Di hari kiamat Allah itu akan bertanya. Siapa yang ditanyakan? Ya manusia ya. Hai orang-orang yang kaya. Orang kaya ditanya, mengapa kamu tidak beribadah? Lalu mereka menjawab, karena kami sibuk mengurus harta. Dan lantas Allah berkata, tidakkah engkau tahu siapa itu Sulaiman? Sulaiman itu adalah yang paling kaya sedunia. Dan dia terkaya dan di dunia, tetapi dia beribadah. Jadi walaupun kaya, tetap beribadah. Lanjut.
Hmm. Hmm. Wahai hamba sahaya, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk memberi pelayanan kepada majikan-majikan kami. Allah berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Yusuf? Yusuf adalah seorang hamba yang ada di bawah perintah Raja Mesir dan istrinya. Tetapi dia mau beribadah. Jadi pertanyaan lagi kepada hamba saya yang terhalang beribadah ya. Wahai hamba saya, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, kami sibuk memberi pelayanan kepada majikan-majikan kami. Allah berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Yusuf? Jadi Yusuf itu paling sibuk, super sibuk, ya, tekanan banyak. Tapi dia Yusuf itu adalah seorang hamba yang ada di bawah perintah Raja Mesir. Siapa itu perintah Raja Mesir pada waktu itu? Adalah siapa? Fir'aun. Nah, Fir'aun itu paling benci kepada laki-laki, membunuh terjadi. Dan istrinya juga Aziz. Nah, tapi dia tetap beribadah kepada Allah, dia tidak lupa walaupun dia di bawah tekanan. Terus lanjut Anan. Roti. Ini cepat. Bener mulu dah. Bapaknya yang dia. Sampai dengan makan mana? Berhenti dulu. Iya, berhenti dulu. Cepat-cepat lewatin ini. Wahai orang yang sakit, mengapa kamu tidak beribadah? Apa? Mereka menjawab, Tidak. karena kami takut. Karena kepala Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Ayub? Dia menghitung satu selama kali 12 kali. Tapi dia mau beribadah. Ya, wahai orang-orang sakit, yang paling banyak sakitnya, yang paling lama sakitnya siapa? Nabi Ayub. Nah, berapa lamanya? 17 tahun. Nah, karena orang yang sakit selain daripada Ayub, dia tidak bisa beribadah. Mereka menjawab, kami sakit sangat parah dan terbaring di rumah sakit atau di rumah. Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Ayub? Ayub itu makanya kita tahu peristiwanya Ayub itu. Dia menderita sakit teramat parah selama 17 tahun. Tapi dia mau beribadah. Lanjut. Tuh. Wahai orang-orang fakir, wahai orang-orang fakir, kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kamu sibuk mencari sesuatu asli. Lantas Allah berkata, apakah kamu tidak tahu siapa Isa itu? Dia adalah orang yang terfakir di dunia, tapi dia mau beribadah. Dan orang-orang fakir ya, ditanya orang fakir. Jadi semuanya ditanya, kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk mencari sesuap nasi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi cari sesuap nasi. Lantas Allah berkata, apakah kamu tidak tahu siapa itu Isa? Isa itu ya.
dia adalah orang yang terfakir di dunia. Dia tidak punya ayah, tidak punya apa ya, tidak punya segala-galanya, tidak punya warisan, tapi dia mau beribadah. Nah, inilah tantangan bagi kita untuk melihat bahwa kita perlu memahami sejarah para nabi. Jadi jangan sampai hanya disebut Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi apa segala Nabi Ayub, Sulaiman. Jadi orang kaya. Nah, inilah kira-kira yang kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita dan kita tetap istiqomah belajar, belajar. Dia orang yang belajar itu akan ada perubahan di dalam hidup. Tuh dengerin kakek. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.